Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Henok Giovanananto dengan NRP 31256000105 dari kelas 1 D4 Teknik Informatika D. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mengerjakan praktikum sistem operasi pada modul yang ke-6. Oke, ini langsung saja. Oke, aman. Oke, pada percobaan yang pertama adalah membuat file program P1SH lalu diisi seperti ini terus saja. Ada. Oke. Ini ls. Nah. Oke, di sini kita membuat file namanya proc1 proc1.sh. Lalu isinya kita isi dengan yang pertama adalah bin sh. Selanjutnya ada keterangan program shell. Ada shell. Apa saja harusnya? Apa itu aja? Program shell. Ini setelah itu kita masukkan nilai variabel var 1 sama dengan x, atau yang kedua ada var 2 sama dengan 8. Oke, selanjutnya untuk Ctrl O, saya dengan Ctrl O dan keluar dengan Ctrl X. Ctrl O, itu file. Nah, coba cat proc satu data apa bisa? Oke, bisa. Sebenarnya sebentar, saya stop dulu ya, sebentar. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya adalah untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan program. Jadi di sini kita tulis titik, lalu nama programnya program 01.sh. Oke, ini udah jalan. Nah, untuk menyalakan shell dapat juga dengan menggunakan executable file, atau juga bisa dengan menggunakan titik slash kayak gini. Cuman sebelumnya kita harus ubah mode-nya dulu karena ini permisinya belum ada execution ya, jadi harus change mode dulu. Change mode, kita tambahin execution di file program 01.sh. Jadi dia jadinya ada executionnya. Yang kedua untuk hasil eksekusi yang dapat memberikan shell Anda var1 var2. Ya, kita langsung gini ya. Oke, kita echo dulu, echo var1 keluar, echo var2. Echo var2. Nah, ini nilai variabelnya sesuai dengan variabel di atas ya. Nah, kalau variabel 1 dia x, variabel 2 ini bakal keload variabelnya kalau udah di run ya, kayak proc1sh, ataupun bisa ini lewat titik terus slash proc 01.sh. Ini buat ngeload nilainya, menjalankan perintah ini kan. Jadi kalau kita buat di terminal baru pasti belum ada echo var1. Dia nggak muncul apa-apa soalnya belum di run ya, belum di run var1 x nya. Kalau kita coba run proc, ini sebenarnya belum ada ya, echo var2 juga belum ada. Kalau kita coba run proc 01.sh, ini dia baru bakal muncul var1. Oke, proc 01.sh.
bisa echo var gitu. Oke, ada echo var 1. Nah, dia baru muncul setelah di run. Kenapa nggak bisa? Oke, selanjutnya ini udah dicoba. Jadi lanjut ke percobaan kedua, yaitu adalah contoh menggunakan variabel partial interaktif. Partial Anda ketikkan vpt poltek echo vpt. Oke. Kalau kita mau buat variabel namanya vpt, isinya adalah poltek. Harus disambung ya, nggak boleh dipisah, sama bakal error. vpt sama dengan poltek. Lalu kita echo kayak ngeprint gitu, vpt pakai $. Ini tanda kalau misal vpt itu variabel. Nah, di sini dia bakal ngeprint poltek sesuai dengan isinya di atas ini, yang udah dideklarasi di atas vpt poltek. Tinggal kata dan spasi harus untuk lihat isi pada tersebut. Maka echo akan mengambil parameter sebagai string. Oke, pada shell Anda ketikkan vpt pakai vpt2 dengan poltek elektronika, ada spasi ini elektronika. Di sini dia nggak bisa karena yang kesimpan di sini adalah variabel vpt poltek, sedangkan elektronika di sini dikiranya malah argumen kedua, comment not found. Ya, dikiranya instruksi. Lalu yang kedua, nah ini cara benernya. Kalau semisal mau string yang ada spasinya, kita harus kasih tanda petik di sini. vpt2 sama dengan poltek elektronika. Petik lagi. Nah, di sini dia baru fungsi echo vpt2. Nah, dia baru bisa. Oh, di sini juga ada case kalau kita nggak pakai $vpt2. Kalau dia nggak pakai $, ya berarti dia bakal ngeprint vpt2, benar-benar vpt2-nya ya, bukan isinya, cuman stringnya aja yang di print. Makanya kita tadi mau ngeprint vpt2-nya, isinya. Selanjutnya Anda menggabungkan dua variabel atau lebih pada shell. Jadi ada v1, v2, v3, v4. Oke. Jadi clear dulu. Clear. Di v1 itu poltek, v2-nya -2, -2. Oh, salah ketik. Sama aja deh. Cek. Lalu v3-nya elektronika. Yang keempat v1, v2, v3. Ini berarti variabel v1 kalau digabungkan dengan variabel v2 digabungkan dengan variabel v3. V4 sama dengan v1, lalu juga langsung digabungkan dengan variabel v2, digabungkan langsung dengan variabel v3. Kalau kita echo v4 dia bakal poltek -2 elektronika, semakai v1, v2, v3 elektronika. Oke, saya percobaan ketiga membaca keyboard. Menggunakan instruksi read pada shell Anda, ketikkan read nama. Oke, read nama. Read ini untuk men-trigger input user atau input keyboard. Oke. Read, terus di sini nama. Gunanya di sini adalah ini tuh sebagai nama variabelnya gitu. Jadi input dari user nanti itu dimasukkan ke variabel yang namanya itu nama. Ini, nah ini nunggu input, misal siapa ini? Amir. Udah. Nah, kalau kita mau ngakses nama yang udah diketik tadi, kita tinggal echo $nama. Nah, dia bakal nampilin Amir. Kalau semisal nama variabelnya beda juga bisa sih, misal read account misal. Terus kita 90. Kita bisa ngakses juga pakai variabel count. Jadi
Jadi sesuai nama ininya. Tapi kalau itu sih, kalau saya cuman ini nggak bakal disimpan kemana-mana ya sih, karena nggak ada variabelnya. Oke, selanjutnya baca nama dengan alamat dari keyboard. Oke, buatlah file program dengan editor Nano. Oke. MS Nano, namanya proc02.sh. Langsung aja di copy paste, copy. Oke, ini aku benerin dulu dikit-dikit, soalnya tanda petiknya ini bakalan beda ya. Ini karakter biasa, bukan komen bacanya. So, personal dan alamat. Oke. Jadi intinya dia di sini programnya ada yang pertama adalah menampilkan nama Anda siapa, terus nunggu input user, terus dimasukkan ke variabel nama, sama juga kayak alamat. Nanti input alamatnya dimasukin ke variabel alamat, juga kota, dia bakal masukin input ke kota. Kenapa dua itu? Terus hasil akhirnya baru hasil adalah dia bakal nampilin nama alamat di kota. Kita kontrol ya, kontrol O, keluar, kontrol X. Kita coba eksekusi pakai titik langsung aja, proc02.sh. Nah, apa eksekusinya ya? Eksekusi aja. Kita run di sini, nano, proc02.sh. Oke, nama misal Yovan, nama aku, alamat di Surabaya, kota oke. Kebalik cuman nggak apa, ini cuman contoh aja. Jadi kayak gini hasilnya, nama Anda, terus nunggu input user, ini dimasukkan ke variabel nama, kayak gini ya, variabel nama dimasukkan ke variabel nama. Terus alamat, ini nanti inputannya bakal dimasukin ke alamat, terus juga kota bakal dimasukin ke kota, terus baru nampilin kayak gini. Oh, EPN ini buat spasi berarti ya, enter maksudnya, ngasih jarak ke bawah. Hasil adalah nama, ini dari variabel nama, variabel alamat, sama variabel kota gitu. Oke. Kalau selanjutnya ada eksekusi program. Oh ya, kayak gini. Oh, sesuai ini ya. Oke, coba ya, clear. Terus namanya Amir di Jalan Semangka 7 di kota Surabaya. Ini sama outputnya kayak tadi ya, nama, alamat, terus kota. Oke, selanjutnya instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru ya, kayak tadi. Ini echo nggak apa-apa, cuman sebenarnya dia ngasih new line gitu. Kalau misal kita hapus di sini, Ctrl O, kita coba run lagi kayak dia langsung nyambung. Ini kan masih ada spasi, masih ada enter ya, new line. Di sini nggak ada, soalnya echo-nya nggak ada. Kita pakai ini echo aja. Oke, Ctrl O, enter. Lakukan modifikasi programnya dengan menambahkan n. Oke. Ini kayak sama sih, cuman echo-nya ditambahin n, langsung manual aja. N juga n, ini juga n. Oke. Kita save dulu pakai Ctrl O, enter. Nah, di sini kita jalan lagi. Nah, ada perbedaan di sini. Kalau sebelumnya kan nggak pakai n ya, sebelumnya nggak pakai n, strip n, sorry. Kalau kita pakai strip n, di sini inputannya itu di sebelah kanannya. Kalau sebelumnya kan kalau nggak pakai strip n, itu inputannya di bawah sini kan, inputnya di bawah sini. Tapi kalau kita pakai strip n, inputannya ada di sebelah kanan. Misalnya kita bisa kayak Amir, ya, terus
Jalan Semangka 67 Kota Surabaya. Jadi lebih rapi gitu. Oh, pakai Eko ya? Pakai Eko. Surabaya. Jadi lebih rapi daripada ini Nulan boros baris. Ini lebih enak dipandang juga. Variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Ini dapat didapat atas assignment atau membaca dari variabel yang belum diverifikasi ya. Artinya enter partial. Read nama. Oh. Oke. Share artinya enter. Anda ketikkan. Oke, mana tadi? Di sini X kita clear dulu. Read nama terus CR gitu ya. Atau gimana? Oke deh. Eko nama. Dia bakal outputnya gitu. A sama dengan nggak ada, ya udah nggak ada nilainya berarti maksudnya. Terus B sama dengan kayak juga nggak ada. Oh sorry, B besar sama dengan ini. C gabungan A dan B. C adalah A dan B. Kalau kita eko C, nggak ada hasilnya apa-apa karena A sama B sama-sama nggak ada nilainya. Kita variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Jadi oke, jadi di sini adalah kita masukkan komen ke variabel sampai PWD. PWD ini kan gunanya untuk menampilkan path current path. Oh di sini ada ini usernameku Yova105 dan sekarang aku ada di folder praktik 06 kan dia untuk menampilkan path itu. Nah komen itu kita bisa masukkan ke variabel bukan pakai single quote atau double quote, kita pakai back quote yang di sebelah kirinya angka 1 ya, di atasnya back quote PWD back quote. Nah kalau kita echo dir di sini dia bakal nampilin mengeksekusi komen yang di dalamnya ini. Iya agak beda sendiri gitu. Buatlah shell script. Sekarang mau bahas ini dikit ya. Untuk echo ini sebenarnya ada banyak, misal echo halo ini bisa nampilin halo. Kita juga bisa nampilin juga pakai single quote halo, ini juga bakal keluarnya halo juga. Kita juga bisa pakai double quote halo. Nah cuman biasanya kalau semisal halo ini, kalau semisal nggak ini ya, yang halo ini sama yang ada single quote ini biasanya cuman bener-bener string literal. Jadi kalau kita kan mau nampilin dir misalnya, kalau kita langsung nampilin dir gini tanpa ada single quote atau double quote, itu langsung nampilin path. Kalau misal kita nampilinnya pakai single quote, maka dia bakal nampilinnya benar-benar string dir ini, string $dir. Kalau semisal kita nampilinnya pakai double quote, ini dia masih bisa ngeran isi variabelnya. Jadi antara single quote sama double quote ini agak beda. Kalau single quote itu khusus bener-bener string. Kalau double quote dia bisa buat nampilin variabel juga gitu. Nampilin isi variabel. Oke. Buatlah shell script 3. Oke, langsung aja. Copy terminal nano proc
03.sh langsung aman aman ya, nggak ada yang ini aman sih kayaknya. Coba ya, Ctrl O, kita coba jalan di sini aja. Oke, jadi langsung aja crop 03.sh aktif aja. Oke, jadi dari kodenya awal nama UMI, nama ini variabel, UMI ini komennya yang mau diakses, mau di execute. Terus dia bakal nampilin nama pengguna aktif adalah si UMI ini. Kalau kita ketik biasa UMI, ini bakal nampilin username kita. Kalau di sini Java 105, dia bakal nampilin si hasil dari UMI ini tadi. Selanjutnya date. Oke, ini buat ngambil tanggal bulan tahun ya. Date ini comment, kalau kita ketik di sini dia bakal nampilin hari, bulan, tanggal dan lain sebagainya. Di sini ada berapa filter tambahan ya. Ada kayak TR, S, spasi. Ini gunanya apa? Ini sebenarnya untuk mengurangi spasi yang nggak perlu gitu. Jadi misal contoh aja langsung ya. Misal kalau kita ketik W di sini. Nah, ini kan antara user sama TTY ini ada spasi banyak ya. Nah, gunanya si TRS ini itu supaya spasinya tuh cukup maksimal 1 gitu. Baru langsung misalnya W TRS terus spasi. Nah, dia bakal jadinya dari yang tadi spasinya banyak ya, jadi sisa satu spasi jadi gitu. Ini mungkin kalau date aja mungkin nggak ada spasi yang berlebih ya, cuman ini buat mungkin jaga-jaga aja. Jadi date ters ini ya anggap abaikan lah. Terus cut D spasi F3, ini artinya adalah cut string sesuai dengan spasi, jadi kayak dikat terus ambil bagian yang ketiga. Jadi ini yang ini kan bagian yang pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, ini kan sesuai dengan tanggal ya. Ini hari, bulan, tanggal. Hari, bulan, tanggal. Jadi bakal ngambil yang ketiga, terus itu yang bulan itu dia ngambil kolom yang kedua. Nih, April kedua. Nah, tahun dia ngambil di kolom yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2026. Sehingga hasilnya dari rock 03 itu, nah aktif ini username-ku hari tanggal 16 dengan yang kolom ketiga, setelah itu April bulannya ya kan, field kedua, terus tahun 2026 field yang paling terakhir kayak itu. Oke. Ini hari ini eksekusi program udah deh. Oke, lanjut program parameter buat subscript nano bla bla bla. Saya ini. Oke, sekarang lanjut ke parameter langsung aja. Nah, copy ini aja. Kita buat baru nano proc 04.sh Shift V, Ctrl O, Enter. Oke, kita clear dulu proc 04.sh. Oke. Jadi kalau di run langsung, 6 program pertama adalah bash, itu adalah $0 ya. $0 itu nama program. Juga bisa sih. $0 bash. Ini udah dari sananya. Lalu dia ada buat parameter. Parameter itu bakal ketrigger. Ini ada contohnya nggak ya? Nah, ada contohnya. Ada Amir Hasan. Nah, parameternya itu yang ini ya. Ini parameter pertama, ini parameter kedua. Parameter pertama adalah Amir, parameter kedua adalah Hasan. Jadi parameter itu dibaca setelah program ini. Jadi kita eksekusi program, terus kita spasi,
kita tambahin beberapa teks di sini, itu ke bacanya itu sebagai parameter. Ini juga ada tambahan misal Amir Hasan Badu Ali. Nah, ini jadinya yang Badu parameter ketiga, Ali parameter keempat, seperti itu. Paling 1, 2, 3, 4 sesuai parameternya. Oke, Shell Prof memberikan jumlah parameter. Oke, ini tinggal copy paste lagi tadi. Kita set. Oh, ini harusnya ada ini dulu ya. Ketiknya harusnya aku ini dulu, bentar. Gak ada masalah juga tadi, cuma ya udah. Ini harusnya juga petiknya petik 2 yang ini ya, nggak boleh langsung kopas dari itu ya. Oke, beberapa ini ada parameter sintaks baru yaitu dolar terus pagar. Ini gunanya untuk menghitung total parameternya. Ini kontrol dulu, di save. Nah, jumlah parameter yang diberikan adalah 4, ya benar ya, 4 Amir Hasan Abdul Ali, nama program 12, dan ini input yang tadi. Coba kalau misal kita cuma Amir Hasan, nah parameter yang diberikan adalah 2, ya ini total parameter yang diberikan. Oke, save dengan kontrol. Oke, eksekusi tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Oke, kita udah coba 4 sama 2 tadi. Oke, kita sekarang tanpa parameter. Nah, 0 ya kan. Parameter 1 adalah nggak ada, terus parameter yang diberikan juga 0, jadi seperti itu. Sama ini tadi ngaruh ya, yang petik-petik tadi, ini ada, masih ada petik-petiknya, nah, ini nggak ada. Oke, selanjutnya bersedia dengan menambahkan total parameter dengan proses PID. Oke, ini tambah di bagian bawahnya aja. Saya dari awal CP. Oke, nah. Ini kita tambah 2 proses baru, 2 sintaks baru, sorry. Ada dolar bintang sama dolar. Dolar bintang itu dia untuk sebagai kayak array-nya dia, array parameter gitu ya, kayak diproses. Dolar ini ya PID-nya, proses ID-nya, langsung aja. Nah, ini sama input yang tadi kayak tadi. Nah, ketambahan yang ini total parameter adalah Amir Hasan Abdul Ali. Jadi dolar bintang ini dia nyimpen list atau array dari parameternya itu 1, 2, 3, 4 disimpan di dolar bintang. Jadi ada dolar ini untuk proses ID-nya si program ya, sama jadinya sama-sama ya, seperti itu lah. Oke. Selanjutnya eksekusi program. Amir Hasan Abdul Ali. Ini tadi ya. Kalau cuma 2 gimana? Ya berarti ya cuma namanya Amir Hasan. Jadinya masih tetap ya. Gitu. Oke, lanjut ke percobaan ke-5. Ini masih record kan? Oh, masih oke. Benar-benar satu exit sering tidak ditemukan. Oke, kalau semisal ini ada sintaks baru lagi, dolar tanda tanya. Oke, kita langsung lihat sini. Langsung di sini aja. X, clear. Kalau kita call paste sini, grab xyz jadi password. Ini artinya ambil baris yang ada string xyz di dalam etc passwd.
Terus kita cek statusnya berhasil atau enggak pakai dolar tanda tanya. Di sini 1 itu artinya error atau tidak berhasil dilakukan. Kalau 0 itu berarti berhasil dilakukan. Kayak misalnya ini string ditemukan. String tidak ditemukan maka status exit adalah 1. Itu dapat berapa? Dapat 1 karena string nggak ditemukan. String ditemukan maka status exit adalah 0. Misal untuk user grab user post ini Yovan 105. Nah ini grab Yovan 105 di etc pas wd. Nah ini bakal keluar kan outputnya. Kita coba kita lihat statusnya. Nah 0 berhasil karena berhasil dijalankan ya, ketemu stringnya. Itu konstruksi if login sebagai siapa. Oke, coba main user aja. Oke, who itu wait, pakai ini ngaruh seperti yang ngaruh. Oke, who seperti itu. Echo 0 berhasil ya karena ada outputnya ini, printnya ada outputnya. Selanjutnya who grab user, coba who kita grab username gue ya 5. Oke, terus kita coba echo statusnya gimana. Echo statusnya 127 apa ini? Oh sorry, soalnya jadi kita ulang. Saya status yang dikeluarin itu status yang komen sebelumnya ya. Jadi ini status komen dari echo jelas error. Kita ulang lagi. Nah kita cek statusnya 0 berhasil karena outputnya muncul. Terus kita disuruh coba pakai user lain. Oke, apa ada user 01 ya? Oh, pakai coba root dulu ya. Oke, pakai root. Coba who. Oke, ada di sini root, ada di sini. Coba who grab root. Terus kita coba echo statusnya berapa? Astaga, echo status gimana? 0 karena berhasil di sini ya. Ini juga ada fun fact juga. Di sini nggak ada root di proses ini, tapi waktu kita masuk ke root nambah di sini ya usernya. Kita coba cek out, terus kita coba who grab root. Kalau who doang coba ya. Nah di sini nggak ada root ya. Kalau kita login pakai root tadi terus kita ketik who, di sini ada root, tapi karena rootnya kita udah logout, terus kita pencet who, nggak ada root di sini. Kita coba who grab root, dia nggak bakalan keluar apa, soalnya ya emang rootnya nggak ada kan, udah logout. Jadi kalau kita echo statusnya bakal 1 karena bukan. Kita coba pakai user lain ya. Aku tadi sempat buat user, coba nggak pakai user 01. Oke, ini coba pakai who. Nah ini juga muncul nih user 01. Kalau kita who grab who 01, sorry user 01, ini dia bakal tetap muncul, dan kalau statusnya pun bakal masih sukses karena emang ada outputnya kan. Coba kalau kita exit terus kita ketik who lagi, di sini udah gak ada user 01 ya. Coba who grab itu lagi user 01, dia nggak bakal nampilan apa-apa ya karena lagi user 0 udah logout. Jadi kalau kita cek statusnya 1 error karena nggak ada outputnya. Jadi itu
Oke, jadinya konstruksi if. Instruksi dengan exit status 0. Anda login sebagai siapa? Gunakan nama login Anda untuk user. Oh, ini yang tadi ya? Sorry, ini yang tadi ya. If membandingkan exit status dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok itu. Ikut di shell Anda. Oke. Dulu. If ikut terus spasi, harus pakai spasi karena kemarin aku coba digabung nggak bisa. Ya, disempitin gini kemarin nggak bisa, dia harus ada spasi. Ini juga kasih spasi ya, kasih kan ya? Dikasih. Kalau semisal exit statusnya 0 atau berhasil, maka then echo ini echo pemakai tersebut sedang aktif, else nggak ada else, langsung pemakai tersebut sedang aktif. Nomor 1 dan 2 di atas dapat disaksikan dengan tinta di bawah. Gunakan nama login Anda user. Oke. Good. Oke. Lepas aja. Kalau if nggak pakai ini, coba deh. If who grab sorry, belum ku bahas. Nama user Yovan 105, terus outputnya nanti dibuang, terus then echo fi. Oke. Ya karena aku pakai user Yovan ya. Oke, seperti itu. Percobaan ke-7, if then else. Oke, udah SSI. Karena udah mau, coba aku mau eksperimen kan. Kalau emang who coba semisal grab Yovan ini adalah baca F11, sorry, user 01. Kalau kita enter berarti nggak keluar oke ya. Cuman kalau misal kita su user 01 terus kita coba copy paste, maka bisa saran. Kalau kita dalinnya pakai nama user Yovan 105 harusnya masih bisa ya? Masih oke aja ya, karena kalau kita ketik who di sini ya Yovan masih ada ya untuk kita user. Clear, kita exit dulu. Kita lalu ke percobaan ke-7 terakhir, if then else. Nano proc 5. Nano proc 05.sh. Langsung bypass saja. Copy. Ini coba dikit bentar. Oke, ini juga. Oke. Berikan nama pemakai. Ini dia minta input, nanti dimasukkan ke variabel nama.
if who grab nama, kalau dan echo nama yang aktif, else simple ya. Dan echo ini apakah harus di-drop ke dalam ya? Entah, coba ini dulu ya. Oke, dia butuh parameter. Oke, kita tambah lagi di sini. Kita langsung drop 05 data. Dia kan kayak misal Yovan 05, Yovan. Oke, misal user 01, user tinggal aktif atau root. Enggak dong, benar. Misal root. Tapi kalau misalnya kita SO drop 05.sh, kita memakainya root di sini terus sedang aktif karena kita lagi login. Kalau kita exit, kita ini lagi terus root nggak aktif ya karena kita udah lockout. Else simple itu cuman if then echo else bla. Kemarin aku coba pakai Vim, kayaknya otomatis increment ya. Nama juga bisa ya. Vim test. Vim belum di download. Lah, ya udah. Tuh, next. Jadi kan untuk user masukkan nama pemegang aktif yang tampil instruksi bu. Coba. Ya, di user coba pakai student OS misalnya itu. Apa ini? Student OS. Dia aktif ya karena yang nggak ada di student access dia nggak aktif. Oke, coba. Jadi kita disuruh pakai who. Terus di sini juga ada. Oke, nggak ada ya. Kita coba aja. Apa tuh? Nama misal ya oke. Apa sih di sini? Interaktif. Masukkan nama. Harus pakai spasi. Nggak tahu yang bedanya apa, cuman tinggal bisa spasi student OS. Ya, sudah aktif karena ya semoga ada OS. Mungkin sekian video kali ini presentasi dari praktikum modul 6. Mohon maaf jika masih ada salah kata, mungkin keliru penjelasan ataupun masih kurang bisa dipahami. Mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.